Masa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia kembali berunjuk rasa menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Masa berharap bisa berdialog dengan Presiden Jokowi, namun akhirnya membubarkan diri menjelang petang. Bahwa hadirnya kita mahasiswa hari ini bukan untuk merusak fasilitas, bukan untuk merusak ketentraman umum, tapi hadirnya mahasiswa hari ini yaitu untuk merusak pesta elit dan oligarki di sana. Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia hari ini berunjuk rasa menyampaikan aspirasi atas penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahasiswa berunjuk rasa damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Peserta aksi menepis tudingan aksi mereka dipicu disinformasi berita bohong terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Remi Hastian, dalam program Kompas Petang berharap agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog bersama mahasiswa. Mas Remi, saat ini berarti untuk hari ini demonya sudah selesai? Sudah, tapi kita akan melanjutkan perjuangan di tanggal 20 Oktober kembali. Tanggal 20 Oktober itu bertepatan dengan apa? Dengan evaluasi 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin. Oke, kenapa tanggal 20 Oktober? Ya tadi, itu evaluasi 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin yang akan kita sampaikan narasinya perihal penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, kita tahu posisi Anda menolak Undang-Undang Cipta Kerja, tapi bisa didetailkan lagi bahayanya apa? Apa yang menjadi kekhawatiran? Oke, ini saya mohon maaf ya Mas, karena masih meneduh di... Ya, saya mengerti posisi Anda sedang hujan deras. Terima kasih meluangkan waktu. Ya, saya sampaikan bahwasanya mengenai poin-poin penolakan, sebenarnya dari permasalahan aspek formil, ketika penyusunan sesampainya akhirnya disahkan secara terburu-buru, secara diam-diam, gitu kan, yang barangkali itu menjadi poin kekecewaan kita. Dan kalau kita berbicara aspek material yang mungkin lebih rincinya perihal per pasal, sulit kalau misalnya kita akan menyampaikan di sini karena memang kondisinya ada ruang diskusi yang barangkali akan lebih luas terkait permasalahan ini, Mas. Tapi Mas Remi, saya mau nanya, kalau pemerintah mengatakan demo Undang-Undang Cipta Kerja ini karena ada disinformasi, menurut Anda? Menurut saya yang jelas pemerintah lah yang membuat hoax dan disinformasi itu sendiri. Kenapa? Karena draft final yang telah diberikan dari DPR dan juga Presiden itu baru hari ini, gitu. Logikanya, ketika pemerintah menyampaikan para demonstrasi itu termakan hoax dan disinformasi, masalahnya adalah ketika kita sudah melakukan penolakan besar-besaran di wilayah dan juga di pusat, ya, draft final itu baru diserahkan dari DPR ke Presiden. Tandanya yang menciptakan hoax dan disinformasi ini siapa? Kenapa? Karena memang masyarakat pada saat ini pun dia nggak tahu draft finalnya itu seperti apa, sampai akhirnya penolakan pun terjadi kayak gitu di setiap wilayah maupun di pusat itu sendiri. Kita bahasanya bukan ditemui terhadap kita mau ke istana, tapi lebih ke Pak Presiden Jokowi yang terhormat itu mau menemui masa aksi. Oke, saya ke... Naskah resmi Undang-Undang Cipta Kerja kini sudah di tangan Presiden Joko Widodo. Dan secara peraturan memiliki waktu 30 hari untuk ditandatangani. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menekankan Undang-Undang Omnibus Law merupakan undang-undang sapu jagat. Undang-undang ini merupakan inisiasi atau usulan dari pemerintah untuk mendorong investasi dan lapangan kerja. Jokowi pun menilai ada disinformasi dan sejumlah hoax terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional UMR tetap ada. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan. Dan
tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Presiden Joko Widodo telah menerima draft Undang-Undang Cipta Kerja dari DPR Rabu 14 Oktober lalu. Draft Undang-Undang Cipta Kerja tinggal dibubuhkan tanda tangan Presiden Jokowi hingga Undang-Undang Sapu Jaga tersebut resmi berlaku. Tim Liputan Kompas TV. Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih berlanjut. Lalu bagaimana respons pemerintah atas sejumlah substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang jadi sorotan publik? Dan sebelumnya DPR telah menyerahkan naskah resmi Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani. Kita akan bahas bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat malam, Pak Mahfud. Selamat malam, Mbak. Dengan Sofi, Bapak Kompas TV. Pak Mahfud sehat ya? Iya. Oke, sehat, alhamdulillah. Pak, Undang-Undang Cipta Kerja masih menuai polemik, masih jadi dinamika, dapat pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pemerintah akankah membuka ruang untuk berdialog soal ini, Pak Mahfud? Tentu, dialog itu dibuka. Pertama, kalau mau yang PP, peraturan pemerintah, itu kan masih terbuka ya, untuk hal-hal yang sifatnya masih menjadi perbedaan tafsir. Pemerintah mengatakan ini udah bagus karena gini, lalu kata yang satunya kurang, ya dituangkan aja bagaimana nanti di peraturan pemerintah. Lalu nanti setiap menteri terkait, yang tanah, ya urusan tanah, yang perhubungan, keuangan, nanti akan membuat permen sendiri-sendiri terkait Omnibus Law itu. Ada peraturan menteri, masih bisa lagi dibuat. Lalu ada peraturan kepala daerah gitu. Itu juga disebutkan di situ harus dibuat peraturan kepala daerah. Nanti bisa ditampung lagi di situ. Jadi dialog masih terbuka. Tapi bagi yang sudah menganggap final itu tidak cocok, melanggar hak konstitusional, itu silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bisalah, masih banyak jalan. Oke, Pak Mahfud, Anda tadi menyebut akan membuka ruang dialog. Ini di luar dari tuntutan mahasiswa untuk berdialog langsung dengan istana, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Apakah keterangan Anda tadi ini semacam mengiyakan bahwa akan ada konsultasi publik dalam merancang atau dalam menyusun 39 aturan turunan, 34 PP dan 5 Perpres ini dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Mahfud? Iya, pasti kan menerima masukan-masukan kan. Bahkan tadi sudah ada dari Muhtar Pahan gitu ngajak dialog, lalu saya salurkan ke Kemenko Perekonomian dan ke Menaker gitu, sudah mau dirancang dialog kan begitu gitu nanti dialognya gitu. Nggak usah kita merancang dialog, nggak usah ribut-ribut rame-rame, tapi yang mau demo ya demo saja. Saya seneng juga nontonnya tuh lari-lari di tengah hujan gitu kan bagus. Pak Mahfud, kalau menurut undang-undang kan aturan turunannya ini kan diberi waktu 3 bulan. Pak Presiden memberi target 1 bulan. Ditambah dengan konsultasi-konsultasi publik untuk menampung aspirasi-aspirasi yang mungkin kemarin belum tertampung ketika Undang-Undang Cipta Kerja. Masuk akal nggak ini Pak, durasi ini? Ya bisa saja gitu. Kan itu bisa dipencar-pencar kan, bisa dipencar-pencar ke per bidang gitu. Tergantung itunya juga, karena sebenarnya Mbak, peraturan pemerintah itu sudah disiapkan bersamaan dengan RUU-nya dulu, gitu. Sudah disiapkan juga draft kasarnya itu. Sekarang kan tinggal merapikan saja sebenarnya. Gitu. Oke, Pak Mahfud begini, proses-proses kemarin banyak ahli hukum bahkan menganggap itu prosesnya cacat, relatif tergesa-gesa katanya. Kemudian ada beberapa konsultasi publik yang tampak dilewati begitu. Ada sempat 4 versi draft yang beredar sebelum dibawa ke pemerintah, lalu dikembalikan. Akhirnya ada versi kelima. Nah, ini menimbulkan keraguan di mata publik. Apakah nanti akan keabsahannya di depan hukum itu bisa benar-benar berlaku. Nah,
Kalau seperti ini apakah tidak justru cacat dan berbahaya, Pak Mahfud? Ya itu biar MK yang menilai ya nanti kalau itu cacat, karena itu sudah urusan DPR yang bersidang bagaimana mengesahkannya dan sebagainya, sudah bukan urusan pemerintah. Kalau menyangkut cacat formal ya, cacat formal prosedural kan bukan pemerintah, itu bagaimana prosedur, mekanisme dan tata tertib DPR dilaksanakan apa tidak gitu. Tetapi kalau draft itu beredar banyak sekali, ini nih, lihat tuh di meja saya ini ada 6 draft nih, 6 macam draft yang berbeda-beda. Itu justru menunjukkan bahwa dialog-dialog itu berlangsung. Ketika pertama draftnya ini, lalu datang orang, Pak saya usul ini diubah. Sesudah diubah dicetak lagi draftnya berubah ini. Sudah itu datang Pak Iqbal dengan organisasinya mengusulkan 13 butir. Diolah bersama lagi sampai berkali-kali jadi ini. Lalu di DPR diubah menjadi ini. Jadi bukan versi yang berbeda-beda, itu perubahan dari waktu ke waktu karena berdiskusi. Begini Pak Mahfud, tentang materi itu. Begini gitu. Pak Mahfud, kalau soal penyusunan di pemerintah, oke lah, kami masyarakat umum mungkin tidak terlalu memahami begitu. Tapi ketika ada di DPR, itu kan yang pertama draft dari pemerintah kan memang yang ada di website Kemenko Perekonomian yang 1028 halaman. Lalu ketika tanggal 5 Oktober sebelum rapat sidang paripurna itu yang 905 halaman. Ini saja sudah berubah banyak sekali. Fine, itu masih jadi draft. Tapi kemudian ada pengesahan undang-undang di DPR, lalu muncul lagi 2 draft lagi, Pak. Lalu yang terakhir ada 812 halaman. Ini kan sesuatu yang kemudian pantas jadi pertanyaan karena sudah diketok oleh DPR, kenapa masih draftnya berubah-ubah. Ketika dibilang bahwa itu sekedar typo dan sekedar format kertas, mohon maaf, tapi seolah-olah ini kayak menyepelekan nalar publik begitu Pak Mahfud. Betul, pantas tuh menjadi pertanyaan. Saya pun bertanya, kenapa bisa berubah-ubah begitu? Ya kan? Saya pun bertanya, kok bisa berubah begitu? Sudah diketok mestinya ya selesai. Nah, untuk itu apa yang sebenarnya terjadi itu dibawa aja ke Mahkamah Konstitusi nanti, kan nanti akan terlihat gitu. Semua punya bukti, semua punya nalar publik gitu. Dibawa ke sana. Kalau Anda tanya kok kemarin juga kita bahas di sidang kabinet ke presiden itu naskahnya berubah, halamannya ke presiden. Ya itu kan urusan DPR gitu. Dia pertanggungjawabkan sendiri karena itu prosedur di DPR ketika membuat itu sesudah diketok gitu. Tapi memang ada aturannya. Sesudah kalau paripurna itu menyatakan memberi tugas kepada Balek atau kepada Panja atau kepada Pansus untuk memperbaiki sesuai dengan masukan di paripurna, itu sudah biasa terjadi. Tinggal sekarang dicek apakah mandat itu diberikan pada saat sidang apa tidak. Gitu aja. Pak Mahfud, saya ingin bertanya ini kalau boleh silakan dijawab kalau misalkan menurut Pak Mahfud pantas untuk dijawab. Anda kan ex-ketua MK. Kalau kemudian ada undang-undang yang setelah disahkan oleh DPR, walaupun belum ditandatangan oleh Presiden, itu kemudian naskah narasinya, redaksionalnya berubah, apa sih hukumnya Pak? Bisa dibatalkan. Jadi begini, pertama, judicial review, pengujian yudisial itu ada 2. Satu, uji materi. Itu digugat kalau isinya dianggap salah, isinya dianggap inkonstitusional. Yang kedua, uji formal, uji prosedur, yaitu dia minta dibatalkan karena prosedurnya melanggar aturan. Misalnya yang harus hadir 6 fraksi dari 10 fraksi, misalnya tidak memenuhi syarat itu berarti cacat formal, itu bisa dibatalkan, cacat prosedur gitu. Misalnya perubahan itu harus melalui mekanisme apa, ternyata tidak melalui itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan itu sudah sering dilakukan. Saya dulu membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Yang digugat itu cuma beberapa pasal, tapi saya batalkan semua tuh. Undang-Undang Hukum Badan Pendidikan itu salah. Pak Jimli juga membubarkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga dibubarkan. Itu biasa, kalau memang salah ya enggak apa-apa gitu. Silakan aja, kalau saya sih nunggu aja. Pak Mahfud, begini, ini kan substansi intensinya kami yakin ini adalah sesuatu yang baik. Bahwa pemerintah memang punya kemauan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan cara menarik investor sebanyak-banyaknya. Tapi begini, intensinya baik, intended
outcome-nya mungkin baik, tapi bagaimana dengan dampak-dampak yang mungkin tidak terpikirkan, unintended outcome yang kemudian jadi bahan untuk sebagian publik ini berunjuk rasa. Fakta-fakta bahwa misalkan ada beberapa pasal yang sebelumnya ada menjadi tidak ada atau tidak ada menjadi ada, seperti soal pajak daerah, isu-isu selundupan PLTN nuklir, penghilangan kata keamanan dari frasa keselamatan dan keamanan lingkungan. Bagaimana pemerintah menjelaskan ini, Pak Mahfud? Kalau perubahan, kehilangan kata-kata itu sebelum sidang paripurna, itu boleh, berarti ada pembahasan di dalam. Seperti pasal 170 yang dulu diributkan kan, apa keributannya di situ? Kok ada pasal yang menyatakan kalau undang-undang jalan, pemerintah bisa membuat peraturan pemerintah untuk mencabut isi undang-undang ini, itu kan salah ya, dicabut, diubah gitu. Itu kan proses pembahasan yang normal-normal saja gitu. Tetapi kalau perubahan itu dilakukan sesudah pengesahan, itu tidak boleh. Oke. Itu tidak boleh. Nanti silakan itu dibuktikan. Oke, jadi kalau bisa membuktikan bahwa perubahan pasal terjadi setelah disahkan, silakan. Seharusnya kemudian MK membatalkan. Tetapi kalau tidak, berarti wadahnya adalah konsultasi publik ketika membuat aturan turunan, begitu ya? Oh iya, betul. Ya. Betul, Pak, begini, soal penanganan protes, saya ingin bertanya, kenapa kemudian disebut bikin gaduh sih, Pak? Protes itu kan bagian dari demokrasi, Pak Mahfud. Ya enggak apa-apa, kan kita biarin protes. Seperti hari ini banyak protes, banyak demo, di mana-mana banyak demo. Yang kita tangkap itu kan mereka yang bikin kerusuhan. Itu loh yang membakar di depan Sarinah, itu ada 2 halte base itu dibakar. Di situ ada pos polisi dibakar. Ada polisi dilempar dengan botol kaca. Itu di Banten itu sampai memar gitu. Kemudian ada yang ketangkap membawa batu, membawa ketapel, membawa panah, membawa pedang, itu kan ada semua dan orangnya diperlihatkan juga di TV. Nah, kita begini, Mbak, demokrasi itu menghendaki kebebasan. Oleh sebab itu harus dibebaskan. Tetapi demokrasi juga harus didampingi oleh nomokrasi. Nomokrasi itu aturan hukum gitu. Nah, yang semuanya ditahan, ditangkap ini kan mereka yang sudah ada bukti awal yang cukup, mereka melakukan kerusuhan. Di Jogja misalnya, orang sehalus Sri Sultan Hamengkubuwono itu sampai marah memulai pengumuman, saya minta ke rakyat Jogja lawan. Mereka ini mau merusak kota, kan gitu. Sultan tidak pernah seumur-umur bilang sampai begitu, biasanya halus. Tapi dia membuat video diviralkan, Pemda resmi, ini yang merusak kota ini, dilawan gitu. Itu sampai orang sehalus Sultan Hamengkubuwono loh. Jadi itu yang kita tangkap, yang begitu-gitu, membakar, merusak, dan sebagainya itu. Begini. Kalau ada orang yang tidak membakar ditangkap, lapor ke saya hari ini, saya bebaskan malam ini. Kalau memang tidak buat kerusuhan ya, Pak Mahfud, lapor ke saya, siapa orangnya. Bahwa ada orang-orang yang memancing di air keruh ketika unjuk rasa itu pasti. Sejak dulu kita berunjuk rasa, sejak dulu 98 juga pasti ada seperti itu begitu. Tapi ini kan dari sisi pengunjuk rasanya. Bagaimana dari sisi aparat? Ini sejauh ini banyak sekali laporan masuk terutama ke SafeNet tentang kekerasan dalam interogasi, tentang penggunaan pentungan ketika membubarkan massa. Bahkan kemarin muncul isu tentang penyerangan atau pengejaran terhadap ambulans. Apa tanggapan pemerintah soal ini? Iya, kita selesaikan nanti. Mana dikasih ke saya, dikasih ke Polri gitu, siapa pelakunya dan di mana. Sebab saya sering mendapat kayak gitu juga. Sesudah ditanya ini terjadi di mana, itu ternyata 2 tahun lalu gambar itu. Ternyata di luar negeri gambar itu. Coba sekarang berikan di mana itu? Kalau yang ambulan dikejar itu kan sudah jelas, ya sudah ada penjelasannya dari Polri mengatakan bahwa dia di stop untuk diperiksa malah lari. Ya jadi dikejar, sesudah dikejar ternyata di situ tidak ada orang sakit di dalamnya, tapi justru ada barang-barang yang ya seperti batu dan sebagainya. Apakah ini benar apa tidak? Nanti kita periksa, kita buktikan gitu. Kita juga enggak suka dong kalau ada polisi kok orang ambulan atau tenaga kesehatan kok ditangkap-tangkap, itu enggak boleh. Polisinya harus ditindak. Bagaimana koordinasi antara pemerintah dengan Polri misalkan untuk memastikan bahwa penanganan terhadap unjuk rasa itu benar-benar sesuai dengan kaidah kepolisian supaya pemerintah tidak kemudian dianggap represif?
Ya koordinasinya biasa aja, kita setiap saat itu ketemu. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu kita bahas, ya. Kan tinggal buktinya apa dan di mana. Dan banyak juga kan orang yang sudah ditindak begitu. Cuma lalu itu seakan-akan tidak menjadi berita penting bagi media massa gitu. Tapi ya nanti kita lihat saja itu semua gitu. Oke. Kita akan terbuka lah kepada publik. Oke, komitmennya terbuka ya. Pak Mahfud terakhir, ini kan sejak tadi awal kita berbincang, Pak Mahfud sudah mempromosikan untuk membawa judicial review, ketidakpuasan ini menuju ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Bagaimana dengan pandangan bahwa kemarin beberapa bulan yang lalu, awal September tepatnya, diketok Undang-Undang MK yang memperpanjang usia masa jabatan hakim-hakim MK sehingga ada semacam kesan bahwa hakim MK diberi tanda kutip hadiah terlebih dulu untuk memuluskan rencana Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Mahfud. Ya tidak apa-apa, pandangan itu kan boleh saja, ini negara demokrasi sih. Saya disclaimer kalau pandangan itu yang mungkin benar, mungkin salah. Saya disclaimer aja, kan tidak ada kaitannya dengan saya itu. Dengan tugas saya orang-orang memberi hadiah kepada MK DPR-nya misalnya, kalau itu benar. Itu tapi kan tidak ada niat itu dari pemerintah? Oh enggak ada, kalau pemerintah kan enggak. Itu kan undang-undang itu adalah hak inisiatif DPR, undang-undang perubahan MK itu yang buat DPR loh. Bukan pemerintah. Pemerintah diminta membuat, tapi kan DPR mayoritas isinya pendukung pemerintah, Pak Mahfud. Lah ya, tapi kan DPR partai sendiri yang dia institusi sendiri, mayoritas memang pendukung pemerintah. Tapi pemerintah kan tidak bisa memaksa-maksa dan melarang-larang DPR gitu. Oke, jadi bukan maksud pemerintah untuk itu ya? Itu undang-undang itu dari DPR, Mbak. Itu rancangan inisiatif dari DPR gitu, bukan dari pemerintah. Pemerintah bahas ke situ, kalau di voting kalah gimana? Misalnya kan. Baik, di voting kalah susah tampaknya karena ada 7 dari 9 ini yang partai pendukungnya pemerintah. Baik, iya kan. Pak Mahfud, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak Mahfud. Sehat terus, alhamdulillah.